Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup dipakai oleh Tuhan. Saudara, Allah punya rancangan dan rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan hidup saudara, dan bagaimanapun latar belakang kehidupan saudara, ketahuilah bahwa Allah punya rencana yang besar atas kehidupan saudara. Bagaimana supaya rancangan dan rencana besar tersebut digenapi dalam hidup saudara, itu tergantung bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara berkata bahwa saya orang lemah, saya terbatas, saya penuh kekurangan, saya tidak dikenal, saya rendah dan sebagainya. Saudara, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang pada awalnya biasa-biasa saja. Mereka bukan orang-orang yang punya kelebihan yang luar biasa sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang biasa, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan melalui hidup mereka Allah melakukan perkara yang besar. Dan saat ini saya juga mau menegaskan kepada setiap saudara, baik saudara tua, muda, atau bagaimanapun situasi kondisi kehidupan saudara, Allah bisa bekerja melalui kehidupan saudara untuk melakukan perkara yang besar. Dan saya percaya setiap kita merindukan itu. Saya rindu Allah mengerjakan perkara-perkara besar melalui kehidupanku, dan saya juga percaya saudara juga rindu Allah melakukan perkara besar melalui kehidupan saudara. Bagaimana kita menjalani hidup kita saudara, sehingga kita akan mengalami Allah mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar dari kitab Rut, di mana saya akan membacakan kepada setiap saudara di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Namun kita akan lihat juga beberapa ayat yang lain dalam kitab Rut nantinya. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara dengan perlahan, dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori supaya benar-benar jelas bagi saudara maksud dan kerinduan Tuhan melalui firman-Nya, supaya saya dan saudara hidup mengalami di mana Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya
dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab.
Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa kisah hidup Naomi dan keluarganya dan juga Rut. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah kembali hubungannya dengan topik yang akan kita belajar, yaitu bagaimana hidup kita dipakai oleh Tuhan. Singkat cerita saudara, kalau kita melihat di sini disebutkan ada Rut. Rut ini adalah perempuan Moab. Rut ini sebenarnya bukan orang Israel. Tetapi tahukah saudara bahwa Rut inilah yang menjadi nenek moyang Raja Daud? Dia bukan orang Israel, dia non-Yahudi, tetapi Tuhan pakai dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Dan bukan hanya nenek moyang dari Raja Daud saudara, bahkan dalam silsilah Yesus pun dia ada. Artinya dia juga menjadi bagian dari silsilah lahirnya Sang Juru Selamat. Padahal dia orang bukan Yahudi saudara, yang sebenarnya dianggap tidak layak karena non-Yahudi. Tetapi Tuhan pakai menjadi nenek moyangnya Raja Daud. Tuhan pakai juga menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus, karena akhirnya dia ikut dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, saya ingin kita lihat terlebih dahulu saudara, di mana di sini ada 3 perempuan. Dan nanti kita akan belajar bagaimana sehingga Rut dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan dia menjadi nenek moyangnya Raja Daud dan menjadi bagian dari silsilah lahirnya Sang Juru Selamat. Perempuan yang ketiga ini saudara, yang pertama adalah Naomi. Naomi memiliki keluarga di mana suaminya adalah Elimelek, dan dia juga mempunyai 2 anak, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka seorang penduduk Israel saudara, di Betlehem, berasal dari Betlehem. Tapi satu kali terjadi kelaparan di daerah mereka, sehingga ketika terjadi masalah kelaparan itu, Naomi bersama suaminya dan kedua anaknya mereka keluar, mereka pergi dari Betlehem, dan mereka menjadi orang asing, menjadi orang perantau di daerah Moab. Dan yang saya ingin kita belajar di sini adalah bahwa Naomi ini adalah orang yang bisa dikatakan orang yang tidak siap menghadapi masalah. Ketika ada masalah kelaparan, bukannya jalan keluar yang dia pikirkan bersama suami dan anaknya di Betlehem, tapi dia malah lari dari Betlehem. Dia mau lari dari situasi yang ada, dia mau lari dari masalah yang ada. Sehingga apa yang terjadi saudara, ketika dia lari dari Betlehem, muncul masalah yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena di perantauan suaminya Elimelek mati, dan tidak lama setelah suaminya mati, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Bayangkan saudara, yang mau dihindari itu adalah kelaparan, tetapi ketika dia lari, di tempat pelarian malah kematian yang dia temukan. Padahal kalau saudara lihat, dikatakan bahwa satu kali pulanglah Naomi, dia mau berangkat pulang ke Betlehem saudara. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya di Betlehem. Itu tercatat di ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab dari daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Dengar saudara, ada terjadi kelaparan di Betlehem. Naomi beserta keluarganya lari dari Betlehem, lari dari masalah. Tetapi beberapa waktu kemudian setelah suami dan anaknya meninggal, dia dengar dari Moab bahwa Tuhan telah memelihara umat-umatnya di Betlehem.
Artinya masalah yang ada akhirnya diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan perhatikan umatnya yang sedang ada dalam kelaparan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang bertahan di sana. Sekali lagi saudara, sedangkan Naomi yang lari dari masalah akhirnya ketemu masalah yang lebih besar. Suaminya dan anak-anaknya meninggal dan pada akhirnya dia pulang juga ke Bethlehem. Sedangkan orang-orang yang tetap bertahan di Bethlehem, mereka mulai berpikir apa yang harus dilakukan dengan situasi yang ada. Saya percaya orang-orang yang tetap bertahan di Bethlehem, mereka tidak tinggal pasrah saja. Mereka kemudian mulai berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditanam, bagaimana manajemennya, bagaimana jalan keluarnya. Dan melalui apa yang mereka kerjakan, akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan memperhatikan, sehingga masalah kelaparan diselesaikan. Saya percaya waktu itu Tuhan tidak menurunkan gandum dari langit, tidak. Tapi Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, orang-orang yang bertahan itu, sehingga akhirnya keadaan mereka dipulihkan. Artinya yang pertama saya mau kita belajar dari kehidupan Naomi saudara, bahwa Naomi ini seorang perempuan yang tidak siap menghadapi masalah. Keluarga Naomi ini adalah keluarga yang tidak siap menghadapi masalah. Suami Naomi, Elimelek, juga orang yang tidak siap menghadapi masalah. Dan ketika mereka tidak siap menghadapi masalah, akhirnya mereka lari dari masalah, lari dari situasi kelaparan yang sedang terjadi. Dan ketika mereka lari dari masalah, masalah yang jauh lebih besar terjadi. Elimelek, Mahlon, dan Kilion meninggal. Padahal orang-orang yang bertahan di Bethlehem memikirkan apa yang mereka bisa kerjakan, memikirkan apa yang bisa mereka lakukan. Akhirnya Tuhan perhatikan apa yang mereka kerjakan dan mereka dipulihkan, masalah kelaparan diselesaikan. Dengar saudara, hal pertama yang saya rindu kita belajar dari 3 perempuan di sini, yang pertama adalah Naomi. Hal pertama yang kita belajar adalah jangan lari dari masalah. Hidup ini akan selalu bertemu dengan masalah saudara. Selagi kita masih ada di dunia ini, akan ada dan selalu ada masalah dan persoalan. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan lari dari masalah, jangan lari dari tanggung jawab. Hadapi masalah saudara dengan cara yang benar. Bertahanlah terus dan kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Jangan lari dari masalah, karena ketika saudara lari dari masalah, saudara akan bertemu masalah yang lebih besar seperti yang dialami oleh Naomi. Sedangkan orang-orang yang bertahan di Bethlehem, mereka mulai berpikir apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang mereka bisa tanam. Akhirnya Tuhan perhatikan, akhirnya Tuhan pulihkan. Demikian juga saya dan saudara, kalau hari ini kita belajar bertahan dalam masalah, kita hadapi masalah, kita bertanggung jawab, kita berserah kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita hadapi segala tantangan masalah kita. Saya percaya Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Saya mengalami itu banyak kali dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan saudara. Ada begitu banyak masalah. Ketika bertahan dan menghadapi, bertanggung jawab terhadap segala masalah yang ada, akhirnya Tuhan lakukan mujizat. Akhirnya Tuhan nyatakan campur tangannya. Akhirnya Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidupku, di dalam pelayanan yang aku layani saudara. Demikian juga saudara saat ini, kalau saudara bertahan, saudara bertanggung jawab, saudara hadapi segala tantangan masalah hidup saudara, baik dalam kehidupan saudara pribadi, baik masalah keluarga saudara, saudara hadapi dengan benar, baik masalah di dalam usaha bisnis saudara, saudara hadapi semuanya dengan benar, saudara bertanggung jawab dalam menghadapi semuanya. Saya percaya saudara, Tuhan akan memperhatikan saudara, dan Tuhan akan melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah lari dari masalah saudara, karena ketika saudara lari dari masalah, masalah yang lebih besar akan saudara temukan di sana. Dan saudara tidak pernah menjadi matang dan dewasa, karena melalui masalahlah kita berproses semakin dewasa dan semakin tangguh dalam iman di dalam Tuhan. Saudara, saya punya seorang teman pada waktu saya masih sekolah Alkitab. Saya ingat teman saya ini, dia menghadapi satu masalah. Dia berbuat satu kesalahan dan ada masalah pada waktu itu. Dan ketika dia berbuat satu kesalahan dan ada masalah yang terjadi, menurut saya waktu itu dia hadapi, dia minta maaf dan sebagainya, semua akan selesai. Dan pelan-pelan semua akan pulih lagi, dan Tuhan akan proses. Dan itu menjadi satu proses yang besar bagi dia untuk menjadi lebih matang dan lebih dewasa dalam Tuhan.
Tetapi yang terjadi adalah waktu itu dia lari dari masalah, dia pergi ke pulau lain. Dia menyeberang ke pulau Jawa dari Sumatera, saudara. Dan beberapa waktu kemudian, apa yang terjadi? Di sana dia ketemu masalah yang lebih besar, dan kemudian dia menginformasikan ke tempat yang sebelumnya bahwa ternyata ketika dia lari dari tempat yang sebelumnya, sekarang dia menghadapi masalah yang lebih besar. Waktu itu kami sama-sama sekolah kitab, saudara, dan sekarang saya tahu dia tidak melayani Tuhan. Perhatikan, saudara, bahwa orang yang lari dari masalah akan menghadapi dan bertemu dengan masalah yang lebih besar. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah lari dari masalah. Hadapi segala masalah, hadapi segala persoalan, hadapi segala tantangan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara hadapi, saudara bertahan, saudara bertanggung jawab, saudara akan melihat bagaimana Tuhan memperhatikan saudara. Itu yang dialami oleh Naomi. Ketika dia lari, dia menghadapi masalah lebih besar. Tapi orang-orang yang ada di Bethlehem, ketika mereka bertahan, mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan, mereka kerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Akhirnya Tuhan perhatikan dan Tuhan pulihkan situasi keadaan kelaparan pada masa itu. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Apakah saudara sedang bertanggung jawab dengan masalah saudara? Apakah saudara sedang menghadapi segala masalah persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara tetap bertahan? Ataukah saudara sedang ada niat untuk lari dari tanggung jawab, lari dari masalah yang ada? Tetap bertahan, saudara, karena Tuhan akan memperhatikan saudara ketika saudara bertanggung jawab atas segala tantangan, masalah, persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara, orang kedua, perempuan kedua adalah Orpa. Orpa ini adalah menantu dari Naomi, di mana Mahlon dan Kilion mereka sempat menikah ketika berada di Moab, dan mereka menikahi perempuan Moab. Salah satunya adalah Orpa. Nah, Orpa ini, saudara, saya bisa menggambarkan bahwa Orpa ini punya komitmen, tapi komitmennya tidak kuat, sehingga akhirnya gugur segala apa yang sudah dia rencanakan, dan semua ada yang di masa depan itu menjadi gelap dan kacau. Kenapa saya berkata begitu? Karena ketika didengar Naomi bahwa di Bethlehem Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah perhatikan, akhirnya dia mau pulang ke Bethlehem dari Moab. Ketika dia berkemas, akhirnya kedua menantunya berkata, kami ikut. Di mana kedua menantunya adalah Orpa dan Ruth. Mereka berkata, kami ikut. Ketika mereka berkata kami ikut, berjalanlah mereka memulai perjalanan dari Moab ke Israel, dari Moab ke Bethlehem. Dan ketika di tengah perjalanan, Naomi mulai bilang kepada mereka berdua. Naomi berkata, pulanglah kamu ke rumah bapamu, ke bangsamu. Karena kalau engkau mengikutkan aku, gak mungkin lagi engkau akan menikah. Tidak mungkin, sekalipun malam ini aku langsung menikah dan aku punya anak, tidak mungkin lagi anak itu engkau tunggu sampai dewasa lalu kau menikah. Itu kata Naomi kepada mereka. Dan ketika Naomi menjelaskan itu kepada mereka, maka Orpa ini akhirnya yang tadinya dia sudah berkomitmen untuk berangkat bersama dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Akhirnya di tengah jalan ketika Naomi menyuruh pulang, akhirnya dia pulang, saudara. Artinya apa? Tadinya dia punya komitmen sebenarnya, dia mau pulang ke Israel, dia mau pulang ke Bethlehem bersama dengan mertuanya. Dan saya percaya kalau dia terus bertahan, terus berkomitmen dan pulang ke Israel, pulang ke Bethlehem, saya percaya Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang besar kepada dia. Kenapa, saudara? Karena semuanya ada di situ. Ketika dia tidak berkomitmen, akhirnya apa yang terjadi? Tadinya dia yang sudah menyembah Tuhan Allah Israel yang diajarkan oleh Naomi dan keluarganya kepada mereka. Ketika dia tidak berkomitmen dan pulang lagi ke bangsanya, maka akhirnya dia pun kembali kepada Allah atau berhala-berhala dari bangsanya, dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Artinya apa, saudara? Orpa ini seorang yang tadinya awalnya punya komitmen,
Tetapi komitmen itu tidak bertahan lama, sehingga akhirnya cerita tentang Orpa kita tidak tahu sama sekali. Artinya masa depannya tidak jelas sama sekali. Dia tidak dipakai oleh Tuhan lagi sama sekali. Kenapa saudara? Karena tidak ada lagi kisah dan cerita tentang dia. Itu terjadi kenapa? Karena dia tidak bertahan, karena dia tidak berkomitmen seterusnya. Komitmennya hanya sebentar, komitmennya hanya sementara. Saudara, begitu banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan hanya untuk jangka waktu tertentu. Komitmen mereka tidak benar-benar kuat mengikut Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan mereka. Saudara mungkin pernah lihat, saudara, di mana ada di media sosial, ada video-video singkat biasa, di mana ada pencari harta karun, dan mereka menambang harta karun, mereka mengorek tanah berbatu untuk menemukan harta karun yang mereka dengar ada di sana. Dan kemudian ada dua jenis orang di sana, di mana ada satu yang terus menggali, dan ternyata memang harta karun itu ada di sana. Dan mereka menggali karena begitu lamanya, begitu lelahnya, begitu capeknya, akhirnya satu orang menyerah. Dia pulang. Dia ambil alat penggaliannya dan dia pulang. Padahal saudara, kalau dilihat di gambar dan di video itu, tinggal beberapa kali cangkul, beberapa kali korek, sudah ketemu itu harta karun. Tapi karena komitmennya tidak kuat, maka semua perjuangan selama ini menjadi sia-sia. Dan dia pulang dengan tangan kosong. Sedangkan ada satu lagi, dia terus bertahan, dia terus gali, dia terus berkomitmen. Akhirnya ketemulah dia dengan harta karun sehingga dia menjadi kaya raya. Saat ini saudara, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan komitmen saudara? Dalam banyak hal kita perlu menjadi anak-anak Tuhan yang berkomitmen. Dalam ibadah saudara, jadilah seorang anak Tuhan yang berkomitmen dalam ibadah. Jadilah anak Tuhan yang berkomitmen dalam merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi gunakan channel ini untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Dan juga channel ini untuk renungan malam saudara, di mana saya buat dua channel, baik untuk renungan pagi dan renungan malam. Silahkan dicari. Saudara, jadilah orang berkomitmen beribadah, berkomitmen untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kerohanian saudara diberkati, iman saudara dibangkitkan. Dan di sisi lain juga, jadilah orang yang berkomitmen di tengah keluarga saudara. Dan kemudian di pekerjaan saudara juga, jadilah orang berkomitmen. Artinya dalam segala aspek kehidupan kita, yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, jadilah orang yang berkomitmen di sana. Ada masalah? Ya, semua akan ada masalah. Dalam segala bidang, dalam segala situasi, dalam segala keadaan akan selalu ada masalah. Ketika saudara menghadapi masalah, teruslah berkomitmen. Saudara menghadapi masalah di gereja, dan kemudian saudara mau lari dari gereja itu, di gereja lain dimanapun saudara akan ketemu juga masalah. Karena tidak ada gereja yang sempurna, saudara akan bertemu lagi masalah di sana. Itu sebabnya bertahanlah, dan kemudian lakukanlah sesuatu di sana. Berkomitmenlah. Kerjakanlah sesuatu di sana. Saudara menghadapi masalah keluarga dan kemudian saudara mau lari dari keluarga saudara, itu akan menimbulkan masalah lebih besar saudara. Saudara menghadapi masalah di tempat kerja saudara dan kemudian saudara mau lari, itu akan menimbulkan masalah lebih besar. Berkomitmenlah dan hadapi segala tantangan, hadapi segala masalah dengan bertanggung jawab. Maka saudara akan menyaksikan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang besar, yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkomitmen saudara. Orpa tidak jelas cerita hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak berkomitmen. Lalu perempuan yang ketiga yang semua kita tahu, yang dimana kitab yang kita baca ini dikasih nama dari nama dia, yaitu Rut. Rut ini ketika dikatakan oleh Naomi supaya dia pulang, ketika disuruh Naomi supaya dia pulang, apa yang dikatakan oleh Rut saudara? Tetapi kata Rut, itu ada di ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku.
Saudara, lihat ini komitmen dari Ruth. Kalau Orpa komitmennya goyah lalu pulang, kalau Ruth berkata jangan desak, aku pulang, aku tidak akan mau pulang, aku akan ikut engkau. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati dan dikuburkan. Dan Allahmu yang paling utama lagi, saudara, dia menegaskan, Allahmu lah Allahku. Itu penegasan dari Ruth, itu komitmen dari Ruth, di mana dia seorang yang berkomitmen. Dan singkat cerita sekali lagi, Ruth ini akhirnya dipakai oleh Tuhan. Dialah yang menjadi nenek moyang Raja Daud, dan dia juga terdaftar dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, silsilah Mesias yang dijanjikan, silsilah dari juru selamat itu. Ada nama Ruth di sana. Padahal dia bukan orang Israel. Padahal dari pandangan orang Israel tidak layak nama Ruth di sana, tetapi nama Ruth didaftarkan oleh Tuhan di sana. Artinya Tuhan pakai Ruth. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena Ruth berkomitmen. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, sekalipun ke depan tidak jelas, sekalipun pada waktu itu Naomi malah mendorong dia untuk pulang, tapi dia tetap berkomitmen. Apapun yang terjadi, sekalipun harus meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, dia tetap berkomitmen dengan apa yang harus dia pegang komitmen itu. Hari ini, saudara, mari belajar dari Ruth. Jadilah orang yang berkomitmen dalam segala hal, sekalipun saudara harus bayar harga untuk itu. Bayangkan berapa mahal harga yang dibayar oleh Ruth. Dia harus meninggalkan orang tuanya, saudaranya, bangsanya, tanah kelahirannya. Dia harus tinggalkan itu semua. Dan dia harus ikut Naomi yang mungkin akan jadi beban bagi dia karena Naomi sudah tua. Dan apalagi, saudara, di depan itu tidak jelas sama sekali. Belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi dengar, dia berkata, aku tidak akan pulang. Kemanapun engkau bermalam, aku bermalam di sana. Di mana engkau mati, aku pun mati dan dikuburkan di sana. Allahmu adalah Allahku, kata Ruth. Ruth ini punya komitmen yang luar biasa, sehingga akhirnya dia mengalami pengalaman luar biasa dalam hidupnya. Kita lihat seterusnya, saudara. Apa saja yang ada dalam diri Ruth, sehingga dia dalam kisah kehidupannya menorehkan jejak yang luar biasa, saudara. Yang kedua, sesampainya di Bethlehem, maka saya mau bacakan, saudara, di pasal 2 ayat 1 mulai. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Lihat, saudara, ayat 2. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang. Orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ketika mereka sampai di Bethlehem, saudara, Ruth ini tidak tinggal pasif. Ruth ini tidak tinggal diam. Ketika dia lihat situasi yang ada, dia berinisiatif. Dia melakukan sesuatu apa yang bisa dilakukan. Dia berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi dahulu sebentar ke ladang orang, di mana ada orang yang panen, dan aku mau ikut di sana dan memungut jelai yang tertinggal. Jadi dia inisiatif. Dia mau berbuat sesuatu. Dia lihat situasi yang ada. Kemudian ternyata dia lihat, oh, ada orang yang sedang panen. Kalau apa yang ketinggalan dibuat mereka itu aku ambil, maka kami bisa makan. Dia inisiatif, saudara. Dalam masalah yang mereka alami, di mana mereka tidak punya apa-apa, dia berpikir dan dia berinisiatif apa yang bisa dilakukan. Dengar, saudara, kalau saudara mau mengalami perkara besar, mengalami pengalaman besar bersama dengan Tuhan, jangan pasif. Berbuat sesuatu, pikirkan, minta petunjuk Tuhan, pikirkan, rancang apa yang bisa saudara kerjakan, apa yang harus saudara kerjakan. Inisiatiflah, jangan jadi manusia yang pasif. Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, maka Tuhan tidak bisa berbuat besar dalam hidup saudara. Bukannya Tuhan tidak berkuasa melakukan perkara besar dalam hidup saudara, tapi saudara yang tidak memberi jalan bagi dia untuk dia melakukan perkara besar. Pada waktu itu Ruth ini berinisiatif, dan akhirnya dia pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan itulah cikal bakal akhirnya dia ketemu dengan Boas. Dan kemudian, saudara,
Boas itu akhirnya menjadi suaminya. Boas ini adalah orang yang paling kaya waktu itu di Israel, dan itulah menjadi suaminya, sehingga dia otomatis menjadi orang yang kaya raya. Dengar, orang yang punya komitmen yang kuat, sudah ada perkara besar, berkat besar yang Tuhan persiapkan bagi dia. Ruth ini akhirnya menjadi istri dari Boas, seorang yang sangat kaya raya, saudara. Dan bukan hanya menjadi istri Boas dan menjadi orang kaya raya, tetapi akhirnya melalui keturunan mereka lah lahir Raja Daud. Dan melalui keturunan mereka jugalah akhirnya lahir Sang Juru Selamat. Ruth ini menjadi bagian dari silsilah Sang Juru Selamat. Bayangkan betapa luar biasa Tuhan memakai dia, karena dia orang yang berkomitmen dan orang yang berinisiatif. Dan yang ketiga, saudara, dia bukan sekedar punya inisiatif, tetapi lihat, ketika dia pergi ke ladang orang untuk memungut jelai, kemudian akhirnya datanglah yang punya ladang itu, yaitu Boas, dan bertanya siapa itu. Dan kemudian lihat apa kesaksian pekerja-pekerja Boas tentang Ruth. Di pasal 2 ayat 7 dikatakan, saudara, tadi ia berkata, ini maksudnya adalah Ruth, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini yang di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi pekerja-pekerja Boas menjelaskan kepada Boas siapa perempuan itu dan apa yang dia lakukan, di mana Ruth ini tidak berhenti bekerja, saudara. Dia terus sibuk dari pagi dan tidak ada hentinya. Artinya Ruth ini pekerja keras, dan itulah yang dilihat oleh Boas, dan akhirnya Boas tertarik kepada dia. Artinya ketika seorang perempuan menjadi pekerja keras dan dilihat oleh seorang laki-laki, itu menjadi daya tarik bagi Boas, dan akhirnya dia menikahi Ruth. Singkat cerita, artinya apa, saudara? Bahwa proses yang dijalani oleh Ruth yang ketiga adalah dia orang yang menjadi pekerja keras, sehingga akhirnya melalui itu Tuhan memberkati dia, Tuhan memakai dia. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya ketika dia menjadi istri dari Boas. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar. Ada 3 perempuan yang kita belajar. Yang pertama Naomi bersama keluarganya, di mana mereka lari dari masalah. Ketika mereka lari dari masalah, mereka bertemu dengan masalah yang lebih besar. Hari ini saya mau kita merenungkan bersama, dan saudara mengambil satu kesimpulan dalam hidup saudara. Kalau saudara memiliki masalah dalam hidupmu, hadapi, selesaikan, bertanggung jawab. Jangan pernah lari dari masalah kalau engkau mau Tuhan melakukan perkara besar di dalam hidupmu. Yang kedua adalah Orpa, di mana dia ini tadinya berkomitmen untuk ikut dengan Naomi ketika Naomi mau pulang dari Moab ke Israel. Tetapi di tengah jalan ketika Naomi membujuk supaya dia pulang, akhirnya komitmennya goyah dan dia pulang. Dan dari situ tidak ada cerita tentang Orpa. Artinya apa, saudara? Orang yang tidak punya komitmen yang kuat tidak akan mengalami perkara besar dalam Tuhan. Dalam hidup saudara, apapun yang terjadi, tetaplah punya komitmen yang kuat. Sekalipun ada harga yang harus saudara bayar, tetaplah berkomitmen. Miliki komitmen yang kuat dalam hidup saudara. Jangan pernah goyah. Ada masalah, ada persoalan, ada harga yang harus saudara bayar, jangan pernah goyah. Tetaplah berkomitmen. Dan kemudian kita belajar juga dari Ruth, saudara, di mana Ruth ini orang yang berkomitmen, orang yang berinisiatif, dan orang yang menjadi pekerja keras. Dan akhirnya Ruth ini menjadi orang yang luar biasa. Saat ini mari renungkan dalam hidup saudara, buat komitmen untuk mengaplikasikan. Jangan pernah lari dari masalah, dan jangan pernah goyah komitmen saudara. Apapun yang terjadi, tetap kuat, dan jadilah orang yang berkomitmen, punya inisiatif, dan jadi pekerja keras, supaya Tuhan memberkati saudara dan melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara bisa belajar banyak hal dari renungan kita malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Jadikan renungan ini jadi renungan saudara, dan kemudian ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara.
Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Hamba menumpangkan tangan, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka, jadikan mereka seperti Rut yang punya komitmen yang kuat. Jadikan mereka jadi seperti Rut yang siap bayar harga, apapun yang dia alami, apapun yang terjadi, dia siap bayar harga. Jadikan mereka seperti Rut yang punya inisiatif. Dia tidak pasif, tapi dia inisiatif apa yang bisa dikerjakan. Dan kemudian jadikanlah mereka seperti Rut, di mana mereka menjadi pekerja keras. Apa yang bisa mereka kerjakan dengan cara yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Berkati kehidupan mereka, genapi janji firman-Mu dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan kerjakan perkara-perkara besar dalam hidup mereka ketika mereka berkomitmen melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa bersama, dan hamba akan berdoa syafaat mendoakan anak-anak-Mu ini. Namun sebelumnya, berkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini.
Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi,
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan,
Tolong dan ubahkan suami anak-anakmu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit,
Sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan.
Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar,
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.